Buku coret-coretan aku mana ya? Bul? Bul? Ya, Buku coret-coretan aku di mana ya? tidak tahu baby bu. Pasti kok ada buku kos beberapa. Kan kamu setiap open mic bawa. Iya, bukan buku open mic. Ini ngomong-ngomong buku open mic aku mana ya? Lah, Tinggalan kak. serius tinggal tinggal. Buku coklat aku mana ya? Ntar. Oh, di sini. Ada. Tapi ini buku materi, bukan buku coret-coret. Ada. Ini. Ini ada buku kosong. Relive and see. Pakai buku Alizar deh. Deh. Aku kerja dulu ya. Kenapa? Hah? Oke baby. Yes. Kalau ada, oh iya, boleh tolong air putih? Dingin. Yes, thank you. Cek premis. Ada. Aduh, Apa? enggak, aku lupa. Yang mana? Oh iya, enggak, aku ada buku premis. Aku ada buku premis tuh ada 2, tapi kan satu hilang. Satu buku premis ketinggalan di hotel. Sih kalau ada buku premis. Tolong, ya, tolong ditutup. Five. Tes kedengeran? Ini kedengeran gak sih? Oke, gue akan membuat sebuah materi dan gue perlu ketersediaan kalian untuk ditanya-tanya dan diinterview. Karena ini gue akan membuat sebuah materi dari nol. Oke. Bentar ya. Yang perempuan bebas sudah punya pacar atau belum, tapi kisaran umur 15 tahun boleh tolong request join yang perempuan. Yang perempuan request join dulu. Hari ini gue bakal bikin buat perempuan, yang kalau misalkan besok itu gue bakal bikin buat laki-laki. Silakan yang perempuan langsung aja request join. Gua nggak ngerti cara nginvite, join invite soalnya. Masih laki-laki ini. Kenapa jadi laki-laki yang mau request join ya? Masih nanya mau ngapain deh.
mau interview. Gue mau interview perempuan umur 15 tahun ke atas. Sebisa mungkin sih umurnya sebenarnya 17 tahun ke atas sih, atau 20 tahun ke atas, tapi em, udah punya pacar atau belum punya pacar, tapi setidaknya pernah punya pacar. Bentar, gue masih menunggu. Masih laki-laki ini. Apa gue kayaknya ini ya, gue tulis lagi ya. Bro Eki, abis ini gue ke tempat lu ya. Siapa nih? Oh ya udah deh. Halo? Ini Anjani ya? Ya, ya, Anjani umur nama panjang sih? Sorry. Anjani, halo. ya, Kedengeran? Suara gue kedengeran? kedengeran, Kak. Mantap. Anjani, gue bakal nanya-nanya, gak apa-apa ya? Ya, Kalau silakan. misalkan pertanyaan terlalu private, lu boleh untuk tidak menjawab kok. Jadi boleh menolak untuk menjawab pertanyaan gue kalau misalkan terlalu menyuruh privasi ya. Anjani umur berapa? Sorry. Umur 18 tahun, kemarin baru ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun kalau begitu. Anjani Makasih. udah pernah pacaran? Udah, Berapa kali? Berapa kali pacaran? eh 4 kali kayaknya. Kayaknya. Soalnya kayak Kalau cuman apa? sebentar gitu loh. Apa gimana? Sorry. Kayak cuman seminggu, namanya juga kayak masih cinta monyet gitu loh, Bang. Yang salah satunya seminggu tapi cinta monyet, tapi itu dihitung pacaran. Iya, Oke, berarti 4 kali ya. Paling cepat itu 1 minggu. Paling lama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Jadi kamu itu pacarannya itu pada saat 15 tahun atau sekarang ini 3 tahun itu sampai sekarang. 3 tahun tuh sampai sekarang. 3 tahun sampai sekarang. Dari selama pacaran itu berapa kali diputusin? Dari 3 tahun itu. Mm-mm. Enggak, bukan Eh dari 3 tahun, dari selama 4 kali pacaran. 1 kali diputusin. Oh, 1 kali diputusin, jadi sisanya mutusin. Oke. Dalam mutusin itu biasanya alasannya apa? Ya, mau fokus sekolah atau udah bosen. Mau fokus sekolah atau udah bosen? Mm, Fokus sekolah dan bosen ya. Biasanya kalau misalkan bentar, ditulis dulu ya. Ini kalau fokus sekolah oke deh. Sekarang kalau misalkan bosen, gue tuh pengen pengen lebih fokus ke dalam bosen ya. Biasanya apa sih yang membuat seorang Anjani itu bosen terhadap laki-laki? Apa? eh Kayak kita kayak kurang berkomunikasi atau sibuk dengan urusan masing-masing, kurang bertemu. Kurang berkomunikasi. Kurang ngedate.
Ya, Oh, tapi menarik ya. Fokus sekolah sama bosen. Bosen karena kurang ketemuan. Jangan bilang, nah, jangan bilang ada satu alasan lo itu putus sama cewek, lo itu putus sama cowok gara-gara lu kurang ketemu, sedangkan lu itu lagi fokus sekolah. Ada alasan gitu pernah tersampaikan nggak? enggak, enggak sih. Oke. Jadi bosen karena bisa bisa karena bosen ini karena kurang temu, bisa juga cuman kurang komunikasi ya. Iya. Hal apa yang paling selama 4 kali pacaran sampai sekarang ya, hal apa yang paling Anjani keselin dari seorang laki-laki? Kebanyakan cewek sih pasti cowoknya itu nggak peka ya, Bang. Cowok nggak peka. Oke. Cowok nggak peka ya. Cowok nggak peka. Boleh dijelaskan nggak? Pernah kayak gimana kejadiannya sehingga cowok itu nggak peka? Ya, contoh kecilnya kayak misalnya kita lapar, bilang ke dia lapar, tapi tuh dia nggak nggak ngerti kita tuh pengen beliin makanan gitu loh. Oh, jadi pas pas lo bilang sayang lapar, cowok lo bilang sama gitu ya? Iya, nggak dia nggak bilang kayak mau dibeliin apa gitu atau mau apa gitu, enggak. Oh, gitu gitu gitu. Jadi dia cuman apa doang? Dia cuman kayak informasi yang menarik begitu. Atau enggak ya udah makan gitu doang. Tapi pada saat itu lagi bareng, lagi maksudnya lagi berada di dalam satu situasi yang sama atau cowok lu tuh lagi away gitu, lagi itu ngomong lewat WhatsApp begitu. Ngomong lewat WhatsApp. Ngomong lewat ngomong lewat WhatsApp. Hmm. Oh, itu nggak peka ya? Itu nggak peka ya ketika perempuan lagi WhatsApp yang aku lapar, terus itu laki-laki bilang ya udah makan, itu nggak peka ya? Enggak. Kita Oke, tuh menarik pengen menarik. Harusnya apa? Harusnya bagaimana? Karena menurut menurut gua itu cukup cukup bagus gitu. Em, menurut tuh bagaimana? Apa yang harus laki-laki lakukan ketika ada WhatsApp, cewek WhatsApp, aku lapar nih gitu. Apakah cowok harus tiba-tiba datang sambil membawa nah, chef Juna atau datang bawa makanan begitu? Bagaimana? ya pertama si cowok tuh nanya mau apa, nanti eh pasti si cewek itu nggak ngomong kita pengen ini enggak. Hmm. Enggak, kita nggak pengen apa-apa, tapi harusnya dia ngerti gitu loh. Kita tuh mau dibawain makanan. Terus tiba-tiba dia datang ke rumah bawa makanan, harusnya gitu. Oh, berarti kalau misalkan lo bilang aku lapar sekarang, maka dia harus datang sekarang juga ya. Oke, oke. Iya. Oh, tapi pertanyaan bagus. Mau apa dan menawarkan dibawain makanan. Oke, oke, oke. Em, Anjani pernah nanya kepada laki-laki nggak seumur pacaran ya? Menurut kamu aku kurangnya ada nggak sih gitu? Pernah nanya itu nggak? Pernah. Aku kurang apa sih gitu. Iya. Menurut kamu aku kurangnya apa sih gitu? Nanya-nanya aja simpel kayak gitu. Pernah nggak perempuan Anjani nanya itu? Pernah. Aku Pernah. kurangnya di mana? Atau enggak, aku tuh terlalu egois nggak sih? Aku tuh terlalu cemburuan nggak sih? Gitu sih paling. Oke, oke, oke. Dan biasanya laki-laki menjawab apa? Seumur umur Anjani pacaran. Jawab paling nggak apa-apa, cemburuan berarti namanya sayang gitu. Atau Sorry, nggak sorry, putus apa-apa, tadi. Apa-apa? Jawabnya apa tadi? Sorry, putus-putus. nggak apa-apa cemburuan, yang penting berarti namanya sayang gitu. Oh, jadi jawabnya enggak apa-apa gitu. Kenapa bang? Berarti jawabnya itu enggak. Berarti jawabnya enggak apa-apa kok. Lagian kalau cemburuan Iya nggak nggak. apa-apa gitu ya. Hmm. Pernah nggak ada cowok Anjani selama ini nanyain hal yang sama? Menurut kamu aku ada kurangnya nggak? Enggak. Oh, nggak pernah. Oke. Seandainya ada cowok yang nanya, menurut kamu aku kurangnya ada nggak Anjani gitu. Anjani bakal jawab
Ada atau jawabnya enggak? Jawabnya gini, semua orang tuh pasti punya kekurangan dan kelebihan. Ya, nggak ada yang sempurna gitu ya. Pasti semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Tapi gimana kita ngelihat orang itu, maksudnya gitu loh. Apalagi kalau misalnya sayang tuh pasti kekurangannya kayak ya udahlah biarin. Kita juga punya kekurangan gitu. Hmm. Kalau misalkan cowok yang 3 tahun sekarang ini nih, yang jalan 3 tahun, itu kekurangannya apa? Kurang dia itu kurang peka. Oh, kurang peka. Oke, kurang peka. Selain kurang peka, apa? Berarti kurang peka Apa dan ya? cuek itu sama ya? Kurang peka sama cuek itu sama ya? Terus dia tuh kurang mau nyari topik obrolan gitu loh, Bang. Kurang mau mencari. Oke, sebentar. Nggak mau nyari topik obrolan. Oke, kalau misalkan begini nih, ini berarti udah terjadi berkali-kali kan? Sekali Nah, ketemu, 2 kali ketemu, 3 kali ketemu, sampai lu mikir, nih kayak ini orang nih emang nggak mau nyari topik deh gitu. iya, Itu boleh diceritakan nggak bagaimana? Kenapa bisa kayak gitu? kenapa? Bisa diceritakan nggak? Karena kan kalau misalkan kurang cari topik obrolan itu kan nggak bisa cuma sekali kejadian doang. Itu harus berkali-kali, harus repetitif gitu. Sehingga, iya dia yakin nih kayaknya kurang, dia emang nggak suka nyari topik nih gitu. Itu bisa ini nggak dielaborate gitu nggak, kayak apa, dijelaskan secara rinci itu bagaimana proses pemikiran seperti itu, coba. Enggak, pertamanya kan kalau misalnya sekali dua kali kurang topik obrolan, kita yang nyari topik cewek kan. Tapi Hmm. kalau misalnya tiap tiap WA nggak punya topik obrolan, kita juga capek gitu sebagai cewek. Ya nggak sih? Jadi topik obrolan tuh emang kayak gimana biasanya kalau misalnya WhatsApp, kayak gimana emangnya, boleh dijelaskan secara garis besar ya, nggak usah secara gambaran kayak, oh ini hubungan gue kayak gini loh, kayak gitu, bagaimana? Kayak misalnya dia tuh mau nyeritain dia tuh dari pagi ngapain aja tuh udah termasuk topik obrolan loh, Bang. Tapi dia nggak mau nyeritain kayak aku tuh nggak bisa cerita gini 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 gitu kan jadi kesel. Jadi Jadi kalau misalkan Anjani nanya, kamu dari tadi ngapain aja gitu, biasa maghrib gitu ya, misalkan biasanya kapan WhatsApp-nya itu di jam berapa? Jangan WhatsApp-nya itu bilang jangan bilang jam 7 pagi. Karena kalau misalkan jam 7 pagi, ada alasan dia nggak bisa menceritakan hal apa yang dilakukan sebelum itu loh. udah jam jam 9 malam. Jam 9 malam, nanya terus. Bagaimana hari kamu? Dari tadi ngapain aja gitu kan. Iya, terus tapi dia nggak bilang Terus ya dia nggak jawab bagaimana? ngapa-ngapain. Apa? Dia cuma jawab ya biasa. Kalau kamu nanya, ya kan aku nggak tahu ya dia ngapain aja. Ya nggak sih? Aduh. Oke. Cerita obrolan. Kalau laki-laki itu, bentar, ini ada poin tadi. Laki-laki ditanya ya biasa-biasa aja. Oke, baik kalau gitu. Udah cukup sekian kayaknya. Gue ada beberapa pertanyaan tapi gue belum bisa nanyain soalnya lu baru pacaran 4 kali nih. Kayak belum pernah diselingkuhin kan? Belum Udah pernah selingkuh? pernah. Ukti, ukti, ya Allah, ukti, astagfirullah, astagfirullah, ukti, astagfirullah. Tapi nggak apa-apa deh, cukup aja dulu. Ya udah, makasih ya Anjani. Terima kasih. Semoga ke depan-depannya itu aman saja sama pacarnya, dan kalau misalkan mau tahu topik obrolan, memang bisa laki lu itu kuliah di mana? Ih, sekarang udah nggak pacaran. Oh, udah putus. Terus baru kemarin
punya banyak topik untuk dibicarakan, apakah itu astronomi, astrologi, atau kalian itu adalah laki-laki yang suka ngumpulin stiker-stiker jorok di WhatsApp, langsung aja ke Anjani aja, nggak apa-apa ya. Daripada diem-dieman, lebih baik tuker-tukeran stiker jorok. Oke, Anjani, terima kasih. Semoga harinya lancar hari ini. Ini lagi mau ngapain nanti? Kuliah, Oh, kuliah jurusan? komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi apa? Penyiaran Oh gitu. Semangat kuliahnya ya. Makasih ya. Gue tutup ya. Makasih. Dadah, dadah. Ini gue lupa cara. Oke, karena gue itu gaptek, gimana sih cara end live dengan elu nih gimana ya? Bul, cara nge-end live itu gimana sih? Oh, gak jadi Bul, dia udah nge-end duluan. Ini kan dimatiin handphone ya dong. Oke. Bentar ya. Mana aku bisa pakai ini ya? Yang bosen aku bisa pakai sih harusnya. Aku cari bosen nanti. Yang cowok nggak peka. Cowok nggak peka, aku punya materi tapi cowok nggak peka. Apain sih? Ini ada yang nanya banyak 6. Ini ada yang mau request 6 orang lebih. Kamu nggak ngerti ya caranya? Saya membutuhkan perempuan yang pernah punya pengalaman selingkuh. Selingkuh maksudnya diselingkuhin ataupun nyelingkuhin. Nggak apa-apa. Kayaknya lebih baik aku ini deh, ngambilnya itu langsung lewat apa namanya? Lewat chat aja deh. Astaga, Bul! Kita ada baterai kecil nggak? Baterai remote AC mati. Kita ada baterai kecil nggak sih? Ya Allah. Oke, yang pernah diselingkuhin atau yang pernah selingkuh? Buat perempuan ya. Karena besok gue bakal buat laki-laki. Buat perempuan dulu ini, bentar ya. Buat perempuan. Jari aku tuh gede, aku nggak bisa bukan yang begini-ginian. Saya banget ya. Ya Allah ya Robbi. Nanti rusak. Emang bisa pakai pisau kali ya? Pisau. Jangan. Oh, bentar, aku lagi nyanyi. Silakan. Yang perempuan, oke ini udah ada beberapa ya. Pernah diselingkuhin, pengen cerita tapi lagi di tempat kerja. Oke, selingkuhin. Oke, bentar ya. Buat coba sebentar ya. Buat ini dia. Nggak bisa. Kamu ngomong nggak bisa, tapi dengan nada seolah-olah berhasil ya. Nggak bisa, gitu ya. Itu ajaib banget. Kenapa sih? Kalau nggak bisa tuh yang ini loh, yang kayak nggak bisa yang gitu. Oh bisa, aku bisa. Oh, ini Devi ya? Devi, halo? Halo Kak. Halo Devi, sebentar ya. Gue lagi di tengah-tengah ngeganti remote AC. Ya udah kamu ngobrol aja. Enggak, aku kepanasan ya. Ini kan aku bisa nyalain tuh bantuin. Oh. Bilang apa? Thank you, tolong ditutup pintunya tolong ditutup pintu. Yes, thank you. Halo Devi, asal dari mana? Saya asal dari Kupang, Kak. Oh, asal Kupang. Halo. Oke, Devi. Umur berapa Devi? Sorry. Kamu umur berapa? Umur udah 25 tahun, Kak. Oh, sudah 5 tahun toh. Oke, Devi pacaran berapa kali? Pernah pacaran berapa kali? 5. Oh, 5 5 kali, kali pernah pacaran 5 kali.
Namun tadi pernah ada pengalaman selingkuh dan ditikung. Kalau pernah selingkuh, iya itu waktu masih masa-masa SMA kan suka saingan sama teman-teman. Siapa yang banyak pacar berarti dia laku gitu. Jadi jadi banyak banyak pacar lah waktu SMA. Jadi terus selingkuh, Oh gitu ya, gitu ya. suka selingkuh. Pernah Tapi selingkuh waktu setelah SMA. udah kuliah malah diselingkuhin, ditikung sama sahabat sendiri. Lagi pacaran, kita kita udah sementara pacaran udah 2 tahun, tiba-tiba cowok gue ini langsung pacaran sama sahabatku sendiri. Tiba-tiba mereka video call, udah ternyata udah jadian mereka gitu waktu kuliah. Oh, padahal pada saat itu Devi lagi PDKT sama ini Enggak, laki-laki. Lagi lagi dekat. pacaran sama Oh, lagi lagi pacaran. pacaran. Iya, Eh, Tiba-tiba nih ada satu sahabat dan dianya itu oke. Sebelum kita ke sahabat itu, aku pengen tanya kisah Devi waktu SMA, boleh? Yang waktu boleh. SMA nih, kita mau fokus ini. Setelah itu aku bakal nanya soal yang ditikung sahabat sendiri karena ini menarik juga. Waktu pas SMA, selingkuhnya itu jadi bukan gara-gara faktor faktor si laki-lakinya ini kurang apa gitu, tapi cuma gara-gara faktor bahwa Iya sih. Kan dan itu eh, dan itu waktu selingkuhnya satu SMA. enggak sama yang satu SMA, yang satu masih kuliah dia. Udah kuliah. Oh, Masih. selingkuhannya itu lebih dengan yang lebih tua begitu. Iya. Oke oke oke. Dan pada saat itu ketahuan atau tidak selingkuhannya? Selingkuhnya ketahuan atau enggak? Ketahuan sih makanya diputusin. Oke, ketahuannya sama dua belah pihak. Terus ketahuan Hmm, lah semester. apa? SMS-nya masih oke, sebelum SMS pada saat itu Devi sayang sama pacar nggak? Sayang sih. Sayang. Dari skala 1 sampai 10, sayangnya berapa? 10 itu sayang banget, 1 itu nggak sayang. Atau benci deh. 1 itu benci, 10 itu sayang, dari skala 1 sampai 10 sayang itu berapa? Hmm, 8 lah. Kalau diingatnya. Oh, 8. Berarti dengan selingkuhannya itu, kalau pertanyaannya sama, skalanya dari 1 sampai 10 berapa kalau sama selingkuhan? Sama selingkuhan sih, cuman karena kan yang selingkuhan ini yang anak kuliah. Karena dia Hmm. mahasiswa, terus tertarik, kayaknya asik nih kalau pacaran sama mahasiswa gitu. Jadi semut pengen. Iya, oke oke oke. Jadi bukan sayang ya, tapi lebih ke kayak dia, aduh dia nih ini nih sebenarnya nih, tapi dia mahasiswa begitu ya. Berarti bukan Iya, nggak bermain dengan hati, nggak bermain dengan hati, tapi lebih kayak status gitu ya. Jadi kayak Devi bersama teman-teman gitu, aku tuh punya punya pacar nih gini, punya pacar dua, aku punya pacar tiga. Oh, gue tuh mahasiswa begitu ya. Lebih ke kayak kebanggaan. Artinya tidak ada rasa sayang. Oh iya benar ya kayaknya, kencang sekali. Kan 5, boleh. iya, iya. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan bisa aku asumsikan kalau misalkan sebenarnya selingkuh itu bisa jadi bukan gara-gara sayang, bukan gara-gara dia lebih sayang atau dia lebih apa, tapi gara-gara statusnya aja kalau buat perempuan. Aman nggak? Iya, iya. Apakah muka yang diselingkuhin lebih ganteng? Bagaimana?
cowok Devi pada saat itu? Lebih ganteng cowok sih, lebih ganteng pacar. Lebih ganteng pacar? Apakah badannya lebih Iya. bagus? Gimana? Apakah badannya itu lebih bagus? Aduh, sinyalnya agak buruk jadi itu. Gimana, Kak? Oh, nggak Maaf. apa-apa, nggak apa-apa. Apakah di orang kuliah itu lebih bagus daripada body pacar Devi? Iya. Kalau bodinya sih iya. Bodinya, oh kalau bodinya iya, oke. Sifatnya lebih bagus mana? Hmm, Gimana ya? Kalau mau dibandingkan sama pacar sih dia lebih dia lebih apa ya? Lebih pengertian gitu. Lebih pengertian si selingkuh? Tanyain udah makan belum? Tapi pakai Oh, pada saat sayang-sayang. oh udah makan belum sayang gitu ya. Jadi nggak bisa Nah, alasan kayak enggak ini driver driver GoFood kok yang lagi nanyain nggak bisa gitu ya. Oh iya iya iya. se- Dan pada saat ketahuan, apakah Devi jujur atau Devi mencoba untuk mencari kebohongan lewat mana tapi nggak nemu gitu akhirnya putus. akhirnya aku jujur sih sama dia, tapi dia bilang, "Hmm, aku udah sayang samamu, tapi kamu mau." Oh gitu ya. Jadi putusnya langsung masif ya, langsung nyebar ya putusnya Iya, semuanya ya. Oke oke oke. Sekarang apakah ada pengalaman selingkuh dan diselingkuhin lagi pada saat itu? Enggak, kalau setelah itu maksudnya ada pengalaman lagi atau enggak? kalau selingkuh udah pada pada saat SMA. Pemilihan waktu. Iya, kayak misalkan jam segini Devi SMS-an sama pacar, jam segini baru SMS-an sama selingkuhan gitu. Pertanyaannya mungkin sama kah atau pertanyaan beda kah begitu? Oh, pertanyaan yang kan namanya juga masih SMA, terus belum boleh terus-terusan ketemuan. Jadi ya misalkan 1 jam bersamaan bisa chattingan sama 2 orang gitu, bisa SMS-an sama 2 orang. Oh, jam yang bersamaan. Enggak pernah. Oke, enggak. Jadi jam yang samaan ya ininya. Tapi kalau jalan berarti bagaimana? Kalau jalan, kalau selingkuhan itu kan dia kuliahnya di kota, kami kan waktu itu di desa. Jadi kalau yang kuliah di kota itu kalau pulang kampung baru jalan bareng kami, kalau enggak ya jalan sama pacar gitu. Em, Bagaimana nih ceritanya?
Sebelum PDKT, sebelum pacaran, jadi apa yang dilakukan Devi dengan cowoknya? Sebenarnya aku sama cowokku waktu itu kan teman waktu SMP. Jadi udah saling kenal. Oke, lalu? Lalu aku kuliah semester 1, kami PDKT, lalu jadian. Pacaran 2 tahun, dia malah Terus? PDKT lagi sama sahabatku. Terus jadian lah mereka. PDKT berapa bulan? Kelas berapa pada saat SMP itu kelas berapa? SMP kelas 2 sampai kelas 3. SMP kelas 2. Kalau misalkan SMP kelas 2 itu berarti totalnya itu 5 tahun ya, udah 5 tahun lebih berarti kenal kan? Iya. 4 tahun lebih tepatnya, 5 atau 4. Sih cuman seminggu karena merasa udah saling kenal satu dengan yang lain, jadi ya udah jadian aja. 1 minggu PDKT-nya. 1 minggu? Iya. PDKT-nya seminggu 1 minggu? Oke, nggak apa-apa. PDKT 1 minggu. Dan apakah habis itu kan dia katanya jadian sama sahabat Devi. Sahabat Devi ini teman SMP juga. Teman SMA. Oh, teman SMA. Satu SMA nggak sama si laki-laki ini? Enggak. Oh, enggak. Oke. Em, si cowok ini mantan pacar Devi ini pada saat itu satu fakultas juga. Enggak, dia enggak kuliah. Kenal sama sama sahabat Devi ini yang akhirnya jadi yang apa ditikung itu kenalnya bagaimana? Kami sahabatan waktu SMA, kemana-mana bareng. Mm-mm. Itulah. Terus abis itu Setelah bagaimana? tamat SMA, dia kuliah di Kupang, saya kuliahnya di Manado. Udah jarang komunikasi sama sahabatku ini. Oh, dan laki-lakinya ini ada di mana? Laki-lakinya di Kupang. Laki-laki di Kupang juga. Oh, jadi LDR. Iya, Oh, dan si laki-laki ini udah kenal sama sahabat Devi berarti udah lama. Udah ya lumayan nggak lama iya, sih, seminggu ya. Udah ya dikenalin gitu dan sering ngobrol juga berarti. iya, Jadi kalau misalkan Devi lagi nggak ngapa-ngapain, si cowok ini jalan sama sahabatmu. iya, kemungkinan sih kayak gitu karena kan mereka sama-sama di Kupang. Oke 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 oke. Oke. Oh, bentar ya, sebentar ya. Terus abis itu apa yang terjadi? Bagaimana? Ini kalian pacaran berapa lama sih? 2 tahun, Bang. 2 tahun. Iya, Jadi dia selama jadi jalan-jalannya itu kira-kira tuh mulainya pas kapan jalan-jalannya dia itu? Apakah selama 2 tahun itu kan nggak mungkin kan? Apakah kayak setahun terakhir kayak gitu-gitu? kayaknya setahun terakhir deh. Kami ketahuan dia selingkuh waktu kami anniversary 2 tahun. Kan video callan. Dia Ketahuan selingkuhnya pas video call anniversary udah 2 sama. tahun. Oke, oke.
Coba ceritain gimana. Kan kami anniversary 2 tahun. Lagi Hmm. teleponan, terus tiba-tiba dia putuskan teleponnya. Terus dia telepon lagi udah sama sahabatku itu. Awalnya aku kirain sahabatku itu mau ucapin selamat ya untuk 2 tahunnya. Aku pikir kayak gitu. Rupanya dia kenalin, pacarku itu kenalin ini sahabatmu kan, katanya. Iya emang sahabatku. Kami udah pacaran katanya gitu. Di anniversary 2 tahun. Iya. Siapa nama-nama si bangsat ini ya? Hah? 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 Terus si sahabat tuh bagaimana? Sahabat tuh cuman Ya, dia gimana? Dia mukanya senyum-senyum bahagia gitu, gimana? ya, senyum-senyum bahagia, terus kemungkinan harga Senyum-senyum kebetulan bahagia. kebetulan hari itu ada aku jual produk kecantikan untuk bisa juga dipakai sama laki-laki kan. Terus dia bilang pesan 2 ya, satu nanti dikirim untuk pacarku, nanti satu kirim untukku katanya gitu. Devi pada saat mendengarkan ini pacarku, aku udah pacaran sama dia gitu-gitu, perasaan Devi bagaimana? Enggak perasaan. Apa yang Devi lakukan? Apa yang aku rasakan ya rasanya kayak Enggak, bukan rasa. Kalau rasa, aku udah bisa bayangin sih rasanya kayak gimana. Kayak, oh mau pesen produk kecantikan ya? Iya, habis itu Devi buka produknya, terus kasih kotoran manusia, habis itu dikirimin. Enggak, tapi eh, ini, apa yang Devi lakukan pada saat ini pacar? Loh, bukannya kita ini, apakah konfront kayak gitu atau bagaimana? ya setelah itu langsung langsung kan dia bilang kami udah pacaran, terus ceweknya itu langsung senyum-senyum, terus dia pesan produk itu. Siap itu langsung matikan teleponnya karena udah rasanya udah sakit banget, jadi nggak mau lanjutin lagi. Gitu aja. Wow, bentar ya. Wow, wow. Bentar ya Devi ya. Uh, Sebentar ya Devi. Ini sapu otak ini masih. Sebut. Devi tidak mengumpat gitu, tidak kayak apa gitu. Ngana kira ngana sopaso nggak kayak gitu, enggak. Enggak sih. Begitu benar nggak sih gitu? Ngana kira ngana sopaso, bafeto jongana gitu. Enggak, ya. Oke. Anak kira ngana sopasung. Ayo, sebentar ya. Pacaran 2 tahun. Ini bentar. Ini saya lagi bingung. Ini saya mau tulis apa ini? Sebentar. Ayo otak. Aduh, gila otak tuh kayak. Sebentar ya, Dev. Ini sapu otak ini masih belum bisa menerima faktanya ini. Aduh, oke, yuk. Pacaran 2 tahun, terus itu straight diputusin pas anniversary kedua gara-gara pacar selingkuh. Dan pada saat itu dia tahu dong, dia udah tahu kalian pacaran dong. Dia udah tahu dong Iya. kalian itu pacaran. Pacar selingkuh sama sahabat SMA Devi. Dan bukannya dia minta maaf, malah dia minta kosmetik. Iya. Gila nggak itu?
Wow, 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 wow. Nggak minta maaf, malah pesan kosmetik. Oke, wow. Pertanyaan terakhir deh kalau gitu. Apakah Devi mengirimkan kosmetiknya? Yang kirim lah, dia udah apa, dia udah pesan, rugi juga kalau nggak kirim. Jadi ngebungkusnya sambil Cuan nangis. bang, cuan, cuan. Yang penting dapat duit mereka. Nggak sampai kayak gitu juga kali, ada sahabatku yang ngibur. Oh, nggak ada gitu. Nggak sampai nangis gara-gara ada sahabatmu yang ngibur. Iya. Oke, oke. Itu kejadiannya itu kapan? Kejadiannya itu pas pas berapa tahun yang lalu, berapa ini yang lalu? Kejadiannya tahun 2018. 2018 ya. Oh, berarti benar-benar benar-benar pas awal kuliah ya pacarannya berarti ya. Aku kuliah Awal. 2015, hari itu udah semester 6. Oh, Udah semester 6. 5 Oke, tahun. oke, oke. Oke, seandainya pada saat dia itu setahun terakhir itu dia ini mau ngomongin si cowoknya ini ya. Pada saat setahun terakhir dia itu video call apa udah mulai jalan sama sahabat, ada nggak perubahan yang mungkin kecil gitu tapi Devi hiraukan gara-gara itu perubahan kecil dari cowoknya? Apakah dia lebih nggak peka? Apakah dia lebih sulit dihubungi begitu? Ada nggak Devi? Ada sih, 1 tahun terakhir itu kayak susah sekali dihubungi. Bahkan kalau aku telepon gitu, dia bilang ngapain sih telepon-telepon terus, kayak nggak ada kerjaan lain aja. Kamu ngurusin aja kuliahmu, jangan ngurusin aku, katanya gitu. Aku lagi sibuk main game, katanya. Terus eh Main game, iya. Gamenya ah, apa? ah, Aku lagi sibuk memainkan terus hatimu, gitu ya. karena aku keseringan telepon, dia kasih nomorku ke daftar hitam. Jadi kalau telepon gitu nggak bisa terhubung. Hah? Sekitar seminggu baru dia sambungkan lagi gitu. Oke, jadi perubahannya itu adalah pertama-tama itu lebih dingin ya, lebih dingin tiba-tiba ya. Iya, ya. Dan yang kedua itu lebih nggak peka. Mm-mm. Oke. Setelah itu Devi selama rentan pada saat dia lebih dingin dan lebih nggak peka itu punya feeling dia selingkuh atau enggak? Enggak ya, cuman kayak oh ini orang kok kenapa jadi galak ya gitu. Iya, enggak sih, enggak ada feeling dia selingkuh. Jadi Devi tidak pernah menanyakan kamu lagi selingkuh nih ya. Nggak pernah nanyain gitu ya. Enggak pernah nanya, cuman nanya aja, apa sih gamemu, makanya kau kayak sibuk kali nggak bisa hubungin aku gitu. Oke. Pada saat hal ini terjadi, Devi pernah curhat sama teman Devi nggak? Bukan sahabatnya yang akhirnya jadi pacar ya, tapi ya atau boleh deh sama sahabat itu. Tapi sama teman pernah curhat nggak? Pernah, Sama siapa curhatnya? pernah sahabat sahabat waktu kuliah itu ada 2 orang, sering kami Nah, curhat. tapi bukan sahabat SMA itu, bukan. Bukan sahabat waktu kuliah. Kemudian sahabat kuliah itu pernah bilang nggak apa janjian dia selingkuh gitu pernah? Nggak dibilangnya dia selingkuh, tapi dibilangnya ngapain kamu pertahankan hubungan kayak gitu kalau kamu sendiri yang berjuang, Ah, malah ngapain nyuruh putus. ditelepon laki-laki gitu. Tapi Devi habis itu nggak dengerin ya tetap aja berjuang gitu. Iya, masih berjuang. Alasannya? Alasannya ya udah sayang sayang kali, udah 2 tahun, masa iya putus gitu aja. Ya, sih. Enggak, apa-apa. Ini alasan yang benar kok. Ini alasan yang tepat kok. Nggak apa-apa. Hmm.
lebih dingin, lebih peka, tidak dikirain kata anak lagi. Sekarang Devi udah punya pacar? Belum. Belum. Itu kejadian 2018. Berarti sekarang sudah 3 tahun. Mm-mm. Udah mau 4 tahun jomblo. Enggak sih, Sudah. setelah putus dari dia 1 tahun kemudian pacaran sama orang Manado. Tapi Oh. Ya, ya. setelah itu mau ke Medan, jadi laki-lakinya nggak bisa LDR, jadi putuslah. Miris. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti juga dapat kok di satu tempat kok nanti dapat. Amin. Amin ya. Amin. Baiklah Devi, kayaknya udah segitu aja. Berikutnya itu abisnya aku pengen nanya kepada perempuan yang udah lebih yang pacaran itu lebih dari 8 kali. Kan Devi baru 5 kali dia. Iya. Iya. Semoga kuliah udah lulus. Udah. Sudah. Semoga kalau begitu semoga selamat mencari kerja. Udah kerja juga jangan-jangan. Udah ngajar di TK. Oke, jadi pacar, jadi kerjaan udah, penghasilan udah, pendidikan udah, tinggal pasangan ya. Semoga punya Iya. pacar yang ini deh, punya pacar yang satu kota, punya pacar yang tidak perlu produk kecantikan, dan punya pacar yang tahu kalau misalkan Devi itu adalah satu-satunya, jadi dia nggak salah member, begitu ya. Amin. Oke Devi, Kasih terima duanya. kasih Devi. Ya, Iya. dadah-dadah. God Ini cara bless. keluarnya bagaimana ini? Cara keluarnya bagaimana ini? Nah. Oke. Bentar ya, gue butuh waktu dulu untuk menerima, untuk memproses cerita si Devi ini tadi. Gila, baru denger gue, dingin banget ya cowok kayak gini. Oke, ini kayaknya buat live yang terakhir itu gue butuh, enggak live terakhir atau enggak? Oh iya, gue harus nelfon. Gue butuh ini dong, kalau misalkan ada perempuan yang sudah pacaran lebih dari 8 kali, kalau udah 10 kali juga boleh. Pokoknya yang pacaran itu udah lebih dari 8 kali. Atau setidaknya yang pernah dideketinnya itu lebih dari 8 kali. Boleh. Buat yang laki-laki tahan, laki-laki itu gue besok bakal live sama laki-laki. Jadi gue tuh pengen menciptakan sebuah materi. Hal ini yang biasa gue lakukan ketika gue dulu di kafe gitu. Gue bakal datengin satu meja, kemudian gue tanya-tanya pertanyaan yang seperti ini. Gitu. Tapi gara-gara ini lagi keadaannya seperti ini, jadi gue akan melakukan ini live. Boleh, silahkan yang punya pacar lebih dari 8 kali. Sebenarnya tweeters ini laki-laki atau perempuan ya? Gue bingung nih. Sambil diketik aja, gue atau enggak deh, jangan punya pacar deh, kesannya kayak, gue nih yang pernah dekat dengan laki-laki lebih dari 8 kali. Kalau ada, tolong kasih tahu dan kira-kira berapa jumlahnya, kira-kira aja ya, kira-kira aja. Buat Mas Astex, kalau begitu standby buat besok ya Mas ya. Besok saya ingin bertanya-tanya tentang perempuan. Silakan sambil kasih tahu berapa jumlah, kayak pernah dideketin sama cowok berapa gitu, atau pernah pacaran berapa. Ini susah ya. Siap, terima kasih Mas Astex. Firm Legal 13. Firm Legal 13. Ada yang lebih tinggi dari Firm Legal? Kalau tidak, Firm Legal nih kayaknya nih yang bakal
Ini gue ingin menjawab pertanyaan dari Fikri Swandi ya. Kalau sudah ada cerita nih Bang, bagaimana cara bikin premisnya? Kalau udah ada cerita, sebenarnya masih jauh. Ini gue baru dapat cerita dari satu sudut pandang perempuan. Besok gue bakal bikin dari sudut pandang laki-laki. Dan kemudian gue akan lakukan itu setidaknya berapa kali. Sehingga ketika gue muncul sebuah hipotesa atau teorema, hal itu tidak akan membuat banyak audiens tuh merasa kayak enggak kayaknya lu doang deh kayak gitu. Karena kesalahan komedian adalah kurangnya riset. Kesalahan salah satu stand up komedian adalah mereka hanya nanya satu orang, terus habis itu mereka ngomong ke dunia seakan-akan semua orang begini ya kayak gitu. Mas Akbar Jimmy 18 kali Bang. Mas Akbar standby buat besok ya, paling besok jam besok tuh ada aduh kalender di handphone gue nggak tahu besok gue ada apa makanya. Kok laki-laki ini banyak banget nih, ada 15 kali, ada kali. Bila kali pas SMP sih banyak kan pas kuliah di ghosting. Oke, nggak apa-apa. Silvi Monandes lebih dari 8. Oke, masih gua akan menunggu waktu 1 menit. Kalau tidak, buat kucing from legal. Kok kucing sih from legal bakal gua ini ya, bakal live pas sama gua ya untuk gua tanya-tanyakan. Lebih dari 8. Kalau takut buat memulai hubungan bagaimana ya? Iya nggak bakal memulai hubungan kalau takut. Hubungan itu dimulai dengan cara berani dulu. Kalau hubungannya salah, cari yang lebih baik lagi, begitu kok. Gitu aja. Mau bikin spesial ya Kak? Doakan kalau misalkan ini berhasil. Belum, kalau enggak masih from legal. From legal masih dengan kandidat terkuat, katanya 13 kali dia pernah ada pengalaman dengan laki-laki, baik itu PDKT, baik itu ini. Buat Mas Yopi, ini lebih dari 15 ya. Besok ya Mas Yopi. Soalnya hari ini nyarinya itu mau ke sudut pandang perempuannya dulu. Besok mungkin jam berapa maunya? Jam 12. Padahal tadi melakukan hal ini tuh iseng aja, soalnya kan lagi kerja nih kayaknya, lagi jam kerja gitu. Jadi kalau misalkan jam istirahat kayaknya enggak deh, kayak jam 6 enggak deh, atau doset mau jam berapa? Adinda tuh Bang, Adinda yang mana Adinda? Mas Astex Adinda. Indra Luciani 48 kali? Hah? 48 kali? Oke, yang perempuan kayaknya nggak ada nih. Berarti gue bakal naikin si mana ya? Firmly mana nih? Aduh, berarti gue harus naikin di ini. Firmly ya. Bentar ya. Oke, ini coba from legal gue naikin ya. Udah gue send from legal, coba. Kalau from legal nggak ada, nggak accept, berarti kandidat kedua itu yang 8 kali, yaitu Nabila ya. Oke,
nggak di accept. Coba Nabila yang 8 kali. Oke, nggak di accept juga. Coba Adinda Permata, ini juga. Ini juga. Bukan suami gelap, aku Dinda. Oh, ini siapa? Halo? Ini Dinda. Aku Ini Adinda Dinda. Permata ya? Halo, Dinda. Ya. Oh. Semuanya. Dinda umur berapa, Dinda? Aku umur 23. 23 tahun. Oke. Iya. Sekarang itu pekerjaannya apa? Kalau boleh tahu. Aku marketing, Bang. Marketing. Oke. Pacaran berapa Iya. kali? Pacaran lebih dari 8 lah. Cuman kan mungkin yang sisanya itu kayak ya cinta-cinta monyet lah waktu zaman-zaman SMA gitu. Oh, jadi yang itu nggak dihitung lah ya, tapi udah lebih 8. Itu 8 itu termasuk yang serius atau yang nggak serius juga nggak dihitung? Kalau di-include yang serius sih, yang udah dikenalin ke orang tua tuh 3. Oke. 3 terakhir kemarin. 3 terakhir. 8 kali pacaran. 3 serius ya. Paling bentar pacaran berapa lama? Seminggu. 3 hari deh, 3 hari. Jadi Hah? Berapa? 3 hari deh, jadi ya 3 hari. Jadi waktu itu sebenarnya baru habis putus. Terus ada yang temen tuh jodoh-jodohin gitu. Terus sampai orangnya ini suka banget sama aku sampai datang ke rumah gitu kan. Sampai suka banget lah pokoknya itu. Tapi aku tuh risih gitu loh, risih kalau digituin. Jadi Oke. kata temanku bilang udah terima aja gitu kan. Ya udah kita terima deh. Tapi ya risih aja gitu kayak dia udah mulai kayak panggil sayang, iya apaan sih gitu kan. Kayak kira udah deh putusin gitu. Jadi Ini si orang ini katakanlah kita bilang subjek A ya. Si subjek A ini dia deketinnya berapa lama? jadi dia itu deketinnya udah hampir sebulanan. Jadi itu satu angkatan waktu itu, aku baru habis putus juga waktu itu, masih galau-galau banget sih karena putusnya tuh waktu itu diselingkuhin. Jadi lagi galau banget, terus ada yang deketin. Awalnya sih kayak temenan doang gitu kan, terus dia sering jemput, terus kita badmintonan bareng gitu. Terus ternyata katanya suka gitu, kata teman-teman yang lain tuh suka, nih si ini suka gitu kan. Oh iya gitu kan, aku sih biasa aja gitu kan. Tapi dia nembak tuh, terus aku bilang ya udah tunggu, belum aku jawab tuh waktu itu, terus teman-teman aku tuh kayak di circle aku tuh udah terima aja, terima jadi tuh aku kayak ih kenapa sih gitu kan, kenapa sih malah ikut campur gitu loh. Kira ya udah deh diterima demi lo semua gitu. Diterima Terus ya diterima, ya udah akhirnya diterima. Terus tenang tuh, aku dikasih coklat waktu itu, aku inget banget dikasih coklat. Oh iya, kayak B aja gitu, karena memang B aja sebenarnya, kayak teman biasa gitu kan. Nggak lama waktu itu dia udah mulai kayak chattingan tuh, kayak panggil sayang, terus nganterin pulang tuh kayak love you, ih apaan sih. Sebentar, itu manggil sayangnya itu pas kapan? Pas manggil sayangnya itu pas kapan? Pas waktu itu kita setiap hari waktu sekolah itu ada kayak kelas badminton gitu. Jadi dia tuh ngejemput terus nganter pulang. Pas pulang tuh kayak dia aku pulang ya sayang gitu kan, love you bla bla bla. Apaan sih jijik gitu. Tapi itu udah pacaran kan? Udah, tapi aku jijik aja Berarti gitu. Berarti itu 1 hari? Iya 1 hari. 1 Pokoknya hari? pas udah Udah diterima, oke sayang gitu, ibaratnya kayak gitu ya, Enggak. Jadi kan udah diterimanya itu pas malam. Terus besoknya tuh kita badminton. Nah pas besoknya itu dia ngechat kayak gitu. Iya besoknya.
gitu. Aduh ya Allah, kok ada ya kayak gini. Oke oke oke. Itu risih ya kayak aduh apa sih gitu. Ada Terus lah. Iya, hal iya, risih lah. hal risih kedua apa? Dia suka ngegombal-gombal juga. Ngegombal sih enggak, cuman lebih kayak waktu itu kan aku temen sebangku itu kan cowok, jadi kita tuh ke kantin bareng, padahal kan sama teman-temanku gitu, terus kita kan beda kelas nih sama yang cowok itu kita beda kelas, terus dia tuh Ya. ngechat si cowok ini temanku ini, lo ngapain jalan berdua sama si Dinda, padahal itu ke kantin doang, ya udahlah dari situ tuh kayak apaan sih, itu kan langsung kayak ya udah, langsung detik itu juga kayak apaan sih jangan kayak gitu dong, maksudnya. Ya begitulah. Astaga. Oke 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 oke. Oke. Sebentar ya, sebentar. Panggil saya besoknya. Tadi risihnya ini ada ini. Oke, risihnya kedua itu adalah cemburu jealousnya. Hmm. Ini untung putusnya 3 hari ya. Kayaknya kalau misalkan lebih dari sebulan bakal capek ya, Dinda ya. Capek sih, maksudnya itu Kayak baru-baru awal aja kan gitu. Dinda tuh bakal bisa ke Alfamart atau Indomart gitu. Cowoknya nungguin. Ngapain kamu ngomong sama kasirnya lama banget? Enggak, aku minta kembalian. Apa balikan? Ya begitulah. Tapi by the way cowoknya udah nikah loh sekarang, baru kemarin. Cowoknya udah nikah baru kemarin. Baru kemarin. Oke, gak apa-apa. Apakah menikahnya sama orang yang jago badminton? Nggak tahu deh. Gitu. Ya, bagus ada cowoknya. Tapi ini kan kita bukan ngomongin kejelekan cowoknya sekarang, kita ngomongin soal Iya, si ini. Oke, tadi kan risih. Alasannya karena risih. Hmm. Tapi di sini udah cukup jelas nih, tiba-tiba manggil sayang, tiba-tiba jelas minta ampun. Jangan bilang udah pernah ngomongin mau punya anak berapa atau nama anak kita nanti Oh, ini ya. enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Setelah Itu masih SMA. selain risih, apakah ada alasan lain? Emang kalau aku tuh suka sama orang tuh kudu srep gitu loh, Mas. Kalau misalnya nggak srep tuh ya udah enggak gitu. Jadi kayak cuma teman Ya aja harus gitu. connect ya, harus Karena connect kan ya. orang kalau iya harus connect gitu. Kalau misalnya memang dipaksain juga kan kayaknya gimana gitu. Jadi kayak jijik aja risih gitu. Ada Paham, nggak sih yang paham. kayak gitu atau gue doang gitu? Semuanya kayak gitu kok, semuanya kayak gitu. Iya. Ada yang barusan putus juga gara-gara itu kan, gara-gara gak connect juga, gara-gara kurang komunikasi gitu-gitu. Berarti kalau misalkan Dinda selama 8 kali pacaran ini mutusin berapa kali? Mutusin. Kalau awal-awal SMA ini aku terus yang mutusin. Tapi kalau misalnya pas udah mulai kuliah kerja itu gue lebih sering diputusin sih guys. Diselingkuhin sih lebih tepatnya. Entah kenapa. Oh, putus dan selingkuhin. Jadi biasanya putusnya itu, kalau dikatakan putusnya itu bisa gara-gara diselingkuhin. Lalu tadi ada yang Lebih sering mutusin itu, diselingkuhin. oh lebih sering diselingkuhin. Kalau dari skala 1 sampai, enggak sih. Dari 8 kali itu berapa kali diselingkuhin? 50%-nya ya. 50%-nya Oh, iya. oke, berarti nanti gue bakal nanya hal-hal yang tadi gue tanya ke Devi ke lu ya. Nanti ya. Berarti ini kayaknya bakal sedikit minta waktunya. Ini lu nggak lagi sibuk nge-marketing Oh apapun enggak, kan? lagi break sih. Lagi break sih. Lagi Oke, lagi break aja. sip. Oke. Langsung oke. Jadi diselingkuhin biasanya. Terus habis itu risih. Ada alasan lain putus ya? Beda agama. Eh, enggak pernah pacaran beda agama sih. Ya alhamdulillah. Paling ya itu sih lebih seringnya tuh diselingkuhin, terus dikasarin sih. Dikasarin. Oke, dikasarin ya. Berarti kalau misalkan ditanya itu, gue nggak bakal nanya tipe cowok ya. Gue bakal nanya tipe yang paling lu nggak suka dalam seorang laki-laki itu apa? Terlalu lebay. Terlalu lebay. Itu aja sih, terlalu lebay misalnya. Kayak apa? Terlalu Kayak yang tadi ya risih, kayak terus selain itu apa lagi? gitu ya. Apa gimana? Itu ya kasar. Iya misalnya kayak yang udah belum apa-apa udah sayang-sayang, terus udah belum apa-apa udah kayak
iya nanti ya tadi yang dirimu bilang kayak udah punya anak berapa gitu nanti yang udah yang aneh-aneh aja gitu loh. Itu paling paling risih sih. Terus ya paling kalau kasar itu udah paling itu enggak banget. Pernah ilfeel, kan ini kan 8 kali kan pacaran, berarti di PDKT ini kan lebih dong, lebih dari 8 kali kok. Ada cowok-cowok yang PDKT ke Dinda kan. Pernah ilfeel pas lagi di PDKT-in nggak? Pernah dong Pernah pastinya. karena Itu pelit, apa? Apa? pelit, 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 pelit. Oh, pelit ya, pelit. Jadi belum apa-apa udah kayak kita yang ngeluarin uang gitu. Emang karena emang harusnya lebih baik kalau first date itu laki-laki yang ngeluarin dulu kan. Second date-nya Tapi mungkin ya pernah sih udahlah. tapi pernah sih waktu itu deket sama satu cowok sampai sekeluarga kayak mamahnya itu minta beliin pulsa itu pernah. Itu belum jadian. Itu pernah sih ngebayar. Pernah. Emang Devi kerja di mana? Indosat atau Telkomsel Dinda, atau apa? Dinda, Dinda, Iya Dinda. Dinda, sorry Dinda. Dinda emang kerja di mana? Kok minta Oh, beliin pulsa? enggak. Iya, jadi waktu itu tuh aku main ke rumahnya dia, terus kayak mamanya tuh skip gitu kan, ngomong sama si cowok ini beliin mama pulsa dong gitu kan. Iya nanti gini, terus kayak minta tolong, Dinda pakai M-Banking nggak gitu kan. Oh iya pakai tante, boleh tolong nggak gitu. Pernah sih. Terus habis Itu itu jadi mamanya malu. lewat, ngapain? Oh, Dinda pakai banking. Oh, boleh dong, Om juga nih, gitu. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Pernah karena pelit, pernah karena lebay juga nggak ilfeel ya pas PDKT? Iya, lebay itu yang apa namanya beberapa memang apa ya lebaynya itu yang kayak belum apa-apa udah mulai agak sayang gitu, agak jijik aja gitu. Pada saat ini mau balik ke subjek A ya, yang pas risih ini kan diputusin. Ngomong mutusinnya gimana tuh? Waktu itu ingat banget abis nganterin ulang jadi temen tuh ada ulang tahun waktu itu ulang tahun terus nganterin pulang terus aku langsung kayak eh gitu kan kita putus aja ya maksudnya kita temenan aja maksudnya kayak baik-baik aja gitu soalnya kayaknya lebih cocok jadi teman biar biar nggak apa namanya biar nggak setelah apa pokoknya itu temenan aja lah gitu terus dia tuh nangis-nangis sampai datang ke rumah waktu itu datang ke rumah terus mamaku tuh bilang Dede kenapa itu temennya nangis-nangis terus sampai mamaku tuh bilang kenapa sih emang itu orangnya baik lagi cakep ya udah mama aja kan pacaran waktu itu udah udah jadian gara-gara temen, pas putus juga ibu juga ikut-ikutan. Ini orang beruntung banget atau gimana sih? Oke, ibu ngebelain. Habis itu Dinda bilang, ya udah ibu aja yang jadian. Emang Dinda nggak pernah cerita ke ibu ini loh, mah kayak gini loh pacarnya kayak gini loh gitu, nggak pernah cerita itu. enggak sih cuman ya tahu aja anaknya memang baik sih maksudnya kayak kalau pernah itu kadang waktu PDKT sampai kayak salim sama mama atau gitu terus ya tapi ya tetap aja kalau namanya ilfil mah udah ilfil aja dah. Benar. Tepat. Iya, kebahagiaan diri sendiri dulu yang penting, sisanya belakangan. Benar. Jadi diputusinnya kan gitu ya. Ya udahlah, kita putus aja ya gitu. Terus dia bilang, kenapa? Kenapa? Aku sayang kamu loh gitu. Tapi dia nangis ya kenapa sih gitu kan minta mohon gitu nggak mau putus gitu kan kayak nangis kan terus sampai ya udah aku bilang ya udah nggak apa-apa maksudnya udah kan kita temenan masih satu sekolah juga masih bisa ngeliat gitu iya nggak bisa tetap aja nggak bisa nggak bisa dipaksain tuh. Oke. Nah, Devi, sekarang gue pengen nanyain fisik ya. Dinda Fisik, astagfirullahalazim, sorry, Adinda. Gue boleh manggil lu Adinda nggak? Karena sebelumnya itu Devi, Dede gitu. Adinda, lu ada kriteria fisik tertentu nggak yang lu suka dari laki-laki? Tipe laki-laki lu itu apa? Kriteria fisiknya Adinda apa? kalau kriteria sih nggak ada ya maksudnya yang penting tuh wangi sama Yang penting apa? yang penting cocok aja wangi sama cocok aja sih yang penting Wangi. Pernah iya punya pengalaman sama laki-laki yang bau badan berarti?
Pernah. Pernah dan enggak, bukan belum jadian. Belum jadian. Jadi lagi PDKT gitu, lagi naik mobil, dia nyetir begini, terus AC kan di sini, gitu. Akhirnya satu mobil tuh kayak, boleh buka kaca kan nih, gitu. Gimana? Masih mending kalau naik mobil, kalau udah naik motor gimana tuh? Kan deket Oh, berarti gitu bau kan. mulut ya, bau mulut ya. Kamu mau kemana? Iya kalau naik motor. Enggak kan kalau bawa badan kan naik motor kayak kita ada di belakangnya gitu kan kayak oh my God. Sebenarnya untuk membela laki-laki yang lagi naik motor, ketika laki-laki naik motor itu biasanya baunya tuh antara bau rambut, bau helm, atau ya kalau bau badan tuh gara-gara leher berarti ya. Kalau leher aja udah bau tuh, ya apalagi bawah-bawahnya. Oh gitu ya. Jadi jadi bukannya naik motor bukannya pelukan begini, tapi malah megang belakangnya sambil begini ya. Gitu ya. Oke. Jadi yang penting itu adalah wangi dan ya Cocok. good looking Cocok aja ya. lah. Nggak apa, ini kan fisik. Bukan tidak membutuhkan yang tinggi atau dia itu apa badannya jadi gitu, badan kotak-kotak gitu. Enggak. Oh enggak. Karena beberapa kali ya mantan orang tua ada yang kurus ada yang gendut juga sih. Oke. Sekarang pengen nanya soal 8 kali pacarnya ini ya. Pacar pertama itu fisiknya bagaimana? Bisa digambarin nggak? Ini fisik aja, fisik. Karena waktu itu ya kita kalau yang pacar pertama kan maksudnya kayak ya biasa sih, tingginya juga nggak lebih tinggi dari aku. Oke. Pintar banget. Jadi Oh dia memang waktu ini SMA bukan, tuh sebentar, sorry, sebelum lebih panjang, oh, ini fisik aja. Soalnya mental apa? Insight-nya gue bakal tanya nanti. Tapi fisik apakah dia tinggi putih begitu maksudnya? iya. Oh tinggi putih, terus kekar. Tinggi putih, nggak keker sih, badannya biasa. Itu Badannya biasa. sering Oke. kurus. Oke. Pacar kedua apakah fisiknya sama dengan pacar pertama? Iya sama. Pokoknya aku itu pacarnya udah gembul gitu pas setelah mutusin si yang cowok kemarin itu, yang tadi dia nangis itu. Yang Jadi dia nangis-nangis itu kan agak gemuk. Maksudnya yang si A, si poin si A si yang subjek A itu pacar ke-5 atau ke-4? Itu keempat. Pokoknya setelah itu nggak tahu kenapa aku jadi suka cowok yang agak gembul gitu sih. Oh, jadi 1, 2, 3 itu fisiknya itu mirip ya? Mirip. 4 mirip nggak? 4? 4 enggak sih. Pokoknya iya itu 4 kan si siapa? Iya. Yang kemarin. Mirip nggak? Apakah dia tinggi kurus dan bedanya dia kayak selalu ada Dia maskara badannya yang keker. luntur gara-gara nangis gitu? Oh, badannya keker banget kalau ini. Badannya keker. Karena pemain badminton juga kan. Oh iya. Biasanya kalau pemain badminton sih keringetan itu di mana-mana ya, bukan di sini doang. Kalau pemain badminton, tapi dia di sini doang ya keringetnya. 4 keker, baru yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu cabi. Iya, cabi. Yang sampai terakhir, sampai sekarang juga cabi. Oke. Sekarang tadi kan ngomongin soal fisik. Sekarang mau soal sifat. Boleh digambarin nggak? Yang satu itu pintar. Iya, yang pertama itu pintar. Okay. Rata-rata entah kenapa mantanku sih otaknya tuh kayak lebih pintar dari aku gitu loh. Memang bagus. Gitu sih. Yang kedua itu sama pintar juga, tapi ada karakteristik lebih menonjol nggak? Kayak apakah dia ambisius atau dia alpha male atau bagaimana? Enggak. Tapi memang kalau misalnya itu di kalangan orang-orang pintar sih, dia anak IPA juga. Kita sama-sama. Emang kenapa sama anak IPA pintar? Emang sih, terus gue sebagai anak IPS gitu kan. Emang kenapa IPA? Hah? IPA? Kenapa sih emang? Steve Jobs itu IPS loh. Ya, tapi Elon Musk itu IPA. Ya udah, yang ketiga juga pintar. Iya, pintar. Pintar rata-rata memang memang 4, yang ini dia lebih ke olahraga sih. Kalau si subjek A ini lebih ke olahraga. Sedangkan 5, 6, 7, 8 kayaknya ini bakal pinter banget, soalnya dia bisa selingkuh juga kan. Antara pinter banget atau bego banget sih sebenarnya, gitu ya. Apakah? Iya, dia nggak kuliah.
apakah Dinda selama dalam hubungan 8 kali ini, ketika Dinda putus sama satu orang, Dinda ada kepikiran kayak, gua nggak mau pacaran sama orang yang kayak dia, gue cari yang beda, terus baru pacaran kedua, putus sama yang kedua, gue nggak mau cari orang kayak dia, gue pengen yang beda, terus cari ketiga begitu. Jadi seperti ada kayak perbaikan begitu. Apakah seperti itu dalam 8 kali pacaran? Oh, kalau misalnya kayak gitu sih enggak, tapi lebih kayak misalnya ke A ini, oh gue kayaknya protektif banget. Pokoknya nanti pas pacaran sama ini enggak, udah dibebasin kayak gitu sih. Oh, Lebih jadi kayak jadi bisa dikatakan dalam hubungan-hubungan yang Dinda pernah jalani itu lebih kayak pertama kali yang disalahkan itu bukan laki-lakinya, tapi ini iya. kayaknya salahnya di gua deh nih, makanya gua nggak bisa gini. Dari gua tadi protektif, sekarang gua nggak mau lebih protektif, gua ini kayak gitu ya. Lebih kayak Sampai gitu sih. sampai 5, 6, 7, 5, 6, 7 ya, karena yang ke-8 ini masih jalan kan, yang ke-8 masih jalan kan. Katanya aku apa namanya kayak kasar gitu, apa ngomongnya kasar apa gimana gitu, padahal tuh enggak, maksudnya kayak ngasih tahu, cuman dia pokoknya bener-bener nyalahin banget, sampai satu circle tuh nyalain aku semua. Ujung-ujungnya kayak ternyata dia selingkuh, dan selingkuhnya itu pinter lewat Discord. Aku nggak tahu, maksudnya kayak kan kalau cowok-cowok kan biasanya Selingkuh lewat Discord. iya. Gila. Oke, oke. Oke, Jadi kayak iya. dia kan anak game juga. Anak apa? Itu ketawa aku anak game anak game anak game anak game, Anak terus game. apa namanya, aku cek handphone kan kayak nggak ada apa-apa gitu. Bahkan terakhir pas hari aku diputusin itu habis makan keluarga besar, karena kita waktu itu hampir married sih, cuman Ham. abis itu udah besoknya pulangnya dia bilang kita udah nggak cocok lagi, terus apa namanya, aku udah gak nyaman bla 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 alasannya. Terus kamu juga nggak pernah berubah gitu alasannya. Aku yang apa ya, aku yang bener-bener gak bisa ngertiin dia, terus dia tuh ngiranya aku tuh kasar, maksudnya dalam arti kayak dia ini kan orangnya kayak mesti harus dibilangin kayak masalah nabung apa apa kan, dan katanya itu dia nggak suka digituin. Dia ini orang-orang agak orang Jawa mungkin kayak apa, kalau aku kan Betawi ya, kayak kalau di suku Betawi suku gitu kan kayak cara ngomong atau gimana gitu kan. Maksud aku kan kalau kayak gitu bisa itu kan masalah komunikasi ya. Kalau ke masalah komunikasi kan bisa diperbaiki. Ujung-ujungnya mah oh ya bener. Oke. Ingat guys, kalau misalnya cowok tuh selingkuh banyak caranya. Alasan yang kedua bagaimana? Alasan kedua, sorry. Gimana Itu sih? kan pacar kelima. Itu pacar kelima. Pacar keenam bagaimana? Yang ini keenam diselingkuhin juga kan? Oh enggak, sorry, yang itu yang terakhir kemarin. Kalau yang itu yang berarti yang ketujuh. Kalau yang Oh, tadi itu itu yang yang ketujuh. ketujuh. Kalau yang Kalau kelima yang bagaimana? kalau yang kelima itu waktu zaman SMA itu mau lulus ya, biasa kakak kelas. Alasannya mau UN. Mau fokus UN. Alasannya mau bilangnya mau pulang buru-buru, mau ada apa beli baju atau gimana gitu.
nggak taunya pas aku lewat dia naik boncengan sama cewek dan begitu lah. Habis itu dikonfront. Iya enggak sih, aku cuma kayak ngelihat doang terus aku matiin handphone. Apa? Kenapa? Dia Sorry. minta maaf. Ya pas lagi ketahuan itu apa namanya cuman kayak lihat kelihatan doang, aku ngeliat dia gitu, dia ngeliat aku pas dia naik boncengan. Terus ya? Iya langsung putus jadiannya sama teman aku sendiri ternyata. Jadinya apa? Jadiannya sama satu letting aku, cewek satu letting aku Oh, teman. satu Jadi angkatan. kenal dan dia tahu aku pacaran dulu, lucu gitu. Pada saat oke, sorry, ini tadi ada satu pertanyaan yang kelewatan nih. Pertanyaannya si Devi mau gue tanyain ke lu. Si yang diselingkuh lewat Discord ini pacar ketujuh itu skala sayangnya dari 1 sampai 10 nilainya berapa? Ya 8-an lah. 8-an, oke. Nah, sekarang nih pacar kalau ini apakah tadi 4 kali diselingkuhin kan ya, Adinda? Iya. Berarti sama pacar ketiga dan pacar kelima. Tunggu, pacar ke yang SMA itu yang tadi yang kelima, lima, enam, tujuh. Oh iya, empat ke lima, empat Oh, ke tujuh, 4 empat itu ke kan tujuh. pacar yang ini. 4 itu kan pacar yang badminton, bukan? Iya tiga, sorry tiga. Sebenarnya pacaran itu Anda atau saya ya? Oh, gue bingung sendiri bang, gue bingung Saya sendiri yang mulainya bicara, dari saya mana yang sih tadi? nyatet. Oke. Gue Ini lupa. sekarang ini mau bahas pacar yang selingkuh lagi nih, yang ke berapa nih? Yang ketiga atau yang ke By the way ini ada orangnya, gue malu nih. ada apa? Ada orang yang nonton lagi. Ada jadi yang pacar ke Oh, orangnya 6. nonton. Ini orangnya nonton. Gue takut nggak apa-apa lah ya kak, nggak apa-apa lo, nggak Gak apa-apa apa, ya. gak apa. Maksudnya kan itu kan itu udah lama. Udah nikah kok, Kalian, udah iya, punya dan anak. kalian berdua udah Nggak apa-apa lah ya. nggak apa, nggak. Ini si Uga itu kan kita juga belum tahu dia itu yang mana. Ini bagaimana? Iya. Ya, jadi waktu itu dia apa namanya pinjam laptop ya, karena dulu dia pinjam laptop. Terus lu mungkin lupa passwordnya kan, waktu itu nyokap gue datang dari Tanjung Pinang, kan gue di Jakarta nih sekarang, nyokap gue datang dari Tanjung Pinang, tiba-tiba gue ngeliat settingannya dia sama masih passwordnya tuh masih nempel di laptop gue, mas dia kayak ke rumah cewek
Ini pada saat ini berarti bisa dikatakan sayangnya itu 8/9 ya? Tingkat kesayangannya 8/9. Enggak, enggak, enggak lah, enggak, karena udah sebenarnya udah lama hambar juga karena kejadian itu udah lama hambar juga sih, jadi kayak ya udah be aja gitu. Kesini Pada sini saat pacaran ya udah. pada saat apa namanya? Pada saat dia ketahuan selingkuh. Ini dia bisa minta Oh maaf kan terus itu sih, dia minta maaf ya udah kayak ya 8/9 lah. 2 tahun. Ini 1 tahun selingkuh karena 1 tahun atau selingkuh pas 2 tahun nih? Pas mau jalan 2 tahun deh kayak. Jadi malu nih. Iya. Gue kebetulan melihat chatnya, jadi kayaknya gue tahu. Oke. Banyak laki-laki yang nggak bisa keluar dari ketika udah ketahuan selingkuh itu nggak bisa. Apa yang membuat lu bisa memaafkan si pria ini padahal dia udah ketahuan dia selingkuh? Apa yang bisa membuat gue maafin deh, itu apa? Karena waktu itu Apakah kondisinya gue itu ansos ya, maksudnya nggak punya cuma teman kayak kerja kampus dia gitu. Jadi kalau kayak kerja kampus gitu dan nggak punya teman di sekitaran kalau misalnya kayak hangout gitu. Jadi kayak cuma punya dia gitu. Jadi pada saat itu ya udah daripada gue nanti sendiri gitu kayak takut aja sendiri gitu. Jadinya ya udahlah itu sih kondisinya. oke. Jadi lebih ke ansor. Jadi nggak putus sampai jalan 2 tahun. Jadi nggak putus gara-gara, bisa gue tulis gara-gara gak punya siapa-siapa selain dia, Bisa, atau gara-gara bisa. aman nanti. Sebentar ya. Itu kan yang ke-7 yang diskor. Total di sirkuit 4 Kan kali yang kan? ke-8 4 kali kan yang ketiga tiga tiga 5, 6, 7 Oh, yang 3, 3 5, ini 6, 7 selingkuhnya 2 kali. iya Selingkuh yang keduanya bagaimana ceritanya? kita yang itu aduh gue bingung sendiri pokok yang ketiga itu kan tiga tiga lima itu yang pintar ini enam enam itu yang si ini nih yang lagi nonton 7 itu yang kemarin yang tiga itu yang aku bilang dia ini apa namanya yang tadi loh Gue simpulkan, biasanya kalau misalkan mau putus, itu kalau bener itu alasan cuma satu, tapi ketika orang selingkuh terus mau putus, itu alasan bakal pakai banyak. Apakah itu iya aman mengasumsikan seperti itu? Soalnya kan tadi Adinda bilang nih, Adinda bisa mutusin cowok ini. Adinda, iya Adinda kan? iya Adinda Iya, Adinda kan bilang kalau misalkan mutusin cowok, diputusin karena apa? Risih gitu. Ada lagi ilfil karena apa? Lebay, bau ketek, bukan bau ketek, bau leher gitu. Tapi ketika ada laki-laki yang selingkuh terus ini memutusin gitu, bakal alasannya tuh banyak ya. Iya, soalnya kamu ini kayak nyari-nyari alasan gitu. benar bisa sih bisa banget kayak gitu Oke, sebentar. Terus tidak ada ini ya, tidak ada masalah dengan laki-laki itu nggak peka, nggak lebay gitu-gitu, nggak peka atau kurang komunikasi, nggak ada ya, masalah itu nggak ada ya. Jadi benar-benar pure plain and simple, dianya itu lebay atau dianya itu selingkuh benar gitu ya. benar Wow.
Nah, sekarang ini menarik banget nih. Adinda, ini gue pengen nanya satu lagi bentar ya. Kalau misalkan cowok yang sekarang, apa kekurangannya dia? Yang kecil-kecil aja. Yang Oh, kecil-kecil. Yang yang kecil-kecil. sekarang. Jadi maksudnya kekurangan yang kecil tuh maksudnya kekurangan yang kayak, lu tuh kurangnya ini. Kalau misalkan ada pun nggak apa-apa. Ya kalau bisa diperbaiki juga nggak apa-apa gitu. Kalau yang sekarang itu anak mami banget ya. Jadi kayak tiap detik, tiap menit itu ditelepon sama mamanya kayak sholat, kayak akunya juga agak risih. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih gitu loh. Iya dong, anak mami banget. Itu bukan anak mami banget, itu penurut dong. Kalau anak mami banget Iya. itu bukan disuruh. Dia yang datang gini, mami mau sholat. Dia bilang, Oh iya sih. Gitu. emang Anda Tapi mengharapkan tapi memang pacar Anda sekarang gimana? Nak, sholat apa? Sholat. Udah pernah saya sholat gitu. Nggak boleh. bukan maksudnya ya maksudnya kan ini juga gede nih karena dia kan juga lebih tua dari aku. Hmm. Kayaknya tuh kita kan sama-sama ngerantau gitu ke Jakarta. Kayaknya gue nggak sampai segitunya banget. Kalau dia tuh kayak bener-bener kayak ditanyain tiap detik kayak tuh apa Apakah dia akunya sih orang yang aneh gitu. orang apa? Darah apa? Sumatera. Makassar, Makassar Oh, ya. Makassar. Oh, iya. Emang wajar sih Makassar Timur itu emang ini sih kuat sih sama hubungan sama ibunya. Selain itu nggak ada lagi? Enggak sih. So far kan kayak kita kan baru Hmm. 4 bulanan 5 bulanan. Oh, oke. Lalu? Iya baru. Jadi kayak belum ketahuan. Kok kita sama banget ya dalam apa ya values sama nilai-nilai sama kayak gitu? Apakah atau beda? Sebenarnya sih agak beda ya kalau dia itu lebih dia tuh termasuk yang kalau menurut aku tuh lebay karena kan basically aku Virgo ya. Kalau Virgo tuh pacaran kayaknya tuh nggak yang suka lebay-lebay. Nah dia ini Pisces. Pisces itu kan suka menghalu gitu kan. Pisces itu Pisces. suka meng Tinggal di Iya, dia ini Pisces akuariumnya suka menghalu. sendiri. Iya, Bener, iya, dia ini suka iya. menghalu. Tapi masih bisa aku kontrol lah. Maksudnya kayak jadi Pisces itu adalah teman yang baik, tapi kalau gue nggak pernah deketin cewek Pisces tuh. Iya. Iya, skala gitu. baik. Berarti kalau misalkan dia lagi berantem gitu ngambek, suka bingung nggak? Enggak sih, tapi dia tuh nggak sampai kayak gitu. Nggak sampai kayak gitu. Kita juga baru kali ini kayak pacaran tuh jarang berantem. Oke. Nggak pernah berantem malah. Dia anak pertama atau anak tunggal? Anak tunggal. Anak tunggal. Dan Adinda itu anak tengah. Aku anak terakhir. Anak terakhir. Oke. Lebih manja siapa? Kalian lebih manja siapa? Aku sih, aku lebih manja. Ya. Oke, sebentar. Tapi lebih tua berapa tahun? Dia itu kelahiran 94, beda 4 tahun. Oh, Adinda kalian 90. Oke. Enggak, 90, aku 98. Tahu. Aduh, dulu anak pertama sih, anak tunggal. Tapi ada momen-momen dia manja nggak? Momen dia lagi manja. Ada sih. Lebih banyak momen ketika dia manja, lebih banyak unyuknya atau lebih banyak ih gitu ya? Manjanya cuman kayak nggak apa ya, karena akunya bisa kayak mungkin pas awal-awal pacaran aku tuh sering apaan sih kayak gitu-gitu, jadi dia tuh kayak menahan diri untuk tidak manja gitu loh. Jadi Boleh diceritakan manjanya bagaimana? ya gitu sama aja sih kayak yang lain-lain gitu kayak kan aku salah satunya kan ya kayak pernah kalau dia tuh lebih menghalu gitu nanti kalau kayak punya anak terus dia tuh suka kayak ngasih video-video anak bayi gitu kan lucu banget lah kalau aku dipanggil papa atau gini.
ya apaan sih lu gitu. Berarti kayak ada keseringan kayak gitu pas awal-awal, keseringan kayak gitu pas awal-awal dia jadi gimana gitu sekarang, jadi kayak nggak jarang lagi kayak gitu. Oh, gitu, gitu, gitu. Masa sih? Itu kan namanya oh, gitu. Oke, oke, oke. Manja. Jadi dia manjanya tuh lebih kayak ngasih video bayi gitu-gitu ya. Ya gitu. Jadi ketika dia ngasih video bayi, Adinda ngasih video apa? Video tagihan rumah sakit. Nih kalau mau Enggak. punya dipanggil papa nih tagihan rumah sakit segini nih kayak gitu. Siapin 25 juta gitu-gitu. Enggak. Enggak, kalau aku tuh sekarang ini kayak lebih ngertiin dia. Emang udah siap gitu. Emang udah ini. Aku sing itu makanya dia kadang kalau emang kalau punya anak udah siap. Emang udah ini udah ini. Jadi kayak dia tuh kayak otaknya tuh nggak emang punya anak nggak gampang loh punya anak. Aku sering kayak gitu. Aku sering gituin. Nggak Oke, gampang loh punya oke. anak gitu. Kalau itu kan lewat chat. Kalau perilaku manja pas lagi berinteraksi langsung ada nggak? Itu kayak suka minta garukin punggungnya gitu loh. Paling males banget. Lu garukin gitu. Entah kenapa dia memang dari dulu kecil mungkin dari kecil kayak minta Sama-sama. digarukin Gue juga punggung. gitu kok. Gue juga gitu sama istri gue. Oh Kiku gitu. tuh selalu tolong garukin punggung dong. Enak banget garukin punggung tuh. Rasa-rasa merinding terus kayak mau ngantuk tapi enggak gitu. Jadi kalau misalkan Iya, dia minta dia garukin punggung, Adinda garukin atau langsung gampar pakai tangan dewa gitu kayak tak gitu enggak. Digarukin. oh, enggak. Karena aku kayak sengaja kayak cuma pelan-pelan gitu, aku cuma gini-gini doang. Ini enggak berasa di begitu. Langsung aku kayak Gitu. gitu sih. Trik ini tipsnya ya. Ini garukin punggung awal gini, Oh, terus oh ke gitu. bawah ketiak, habis itu ke depan dada, nah gini, terus gini. Begitu ya, Dinda. Iya. Coba di ini. Jamin nanti pasti pacar Anda akan berterima kasih kepada saya. Oke, ketika dia manja begitu ya. Apakah wajar kalau misalkan laki-laki manja kepada wanitanya atau harus dikembalikan? Wajar sih kalau menurut aku karena kayak di luar dia tuh bisa dikatakan kalau di luar tuh jutek banget. Karena kita Hmm. satu kantor kan. Terus dia tuh kalau di luar tuh jutek banget sampai kayak teman-teman tuh kita tuh pacaran diem-diem by the way. Semoga teman kantor gue nggak ada yang nonton. Oke. Iya, 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 iya. jadi jutek banget sampai teman-temanku tuh pada bilang dia tuh jutek banget, kayak jutek banget. Tapi pas sama aku tuh kayak beda gitu sih. Itu sih yang buat aku senang. Iya, iya, iya. Dibedain gitu ya sifatnya. Perilakunya dibedain gitu kan. Jadi Tapi memberikan bener batas yang jelas mana teman, mana ini. Oh, udah banyak ini. Sudah banyak. Adinda, terima kasih banget atas Oke, interviewnya. terima kasih. Semoga, terima kasih udah nge-share, terima kasih udah memberikan gua kesempatan untuk menulis beberapa premis dan tadi ada yang bagus juga kok, ada dapat poin yang bagus juga kok soal yang putus, bedanya putus kalau selingkuh sama yang enggak. Semoga sama laki-laki yang ini bakal panjang. Semoga nggak bakal diselingkuh lagi. Amin. Semoga komunikasinya itu Amin. lancar dan semoga kalau dia manja, Adinda nggak bakal marah karena kalau dalam hubungan pernikahan itu adalah laki-laki itu semua sifat laki-laki itu bakal 2 kali lipat ketika menikah nanti. Jadi kalau misalkan dia manja sekarang, nanti pas nikah lebih manja lagi. Oh Sama gitu, ketika dia kasar baik. sekarang, nanti pas nikah dia akan lebih kasar lagi. Begitu. Tapi kayaknya kalau yang sekarang ini nih kayaknya nih enak nih. Udah pas banget. Lagian kan lu juga orangnya kan nggak ini kan, lu orang nggak simple kan lu orangnya. Nggak milih yang muluk-muluk. Yang Iya, penting lu boleh benar. apapun, yang penting 3, 1 nggak bikin gua risih, yang kedua lu nggak lebay, yang ketiga lu nggak bau ketek ketika naik motor. Gitu. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu saat break ya. Ya, thank you, Kak. Selamat bekerja lagi. Thank you. Oke. Dadah, dadah. Gimana ya caranya ini buat di close? Oh, udah di close. Oke. 1, 2, 3. Udah total 3. Besok mau jam berapa? Besok buat yang baru masuk kayaknya nih. Jadi gue tuh lagi mau nulis materi. Gue lagi interview beberapa viewers gue. Hari ini lebih kepada perempuan dulu. Besok itu lebih ke laki-laki. Besok gue akan nanyain beberapa laki-laki hal-hal mengenai relationship. Mau jam berapa?
Jam 1. Jam 1. Aduh, atau nanti malam aja kali ya. Jam 12. Jam 12 atau jam 1-an kali ya. Oke, kalau gitu. Jam 12 atau jam 1 deh kalau gitu. Terima kasih kalian semua. Have a good day. Have a nice day dan selamat bekerja. Buat yang lagi kerja, selamat bekerja. Jangan lupa untuk makan dan sholat. Buat yang lagi sekolah, ngapain kalian nonton video